pimpin satu orang untuk berdoa. Ya, silakan depan. Sebelum memulai pembelajaran kitab yang hari ini, marilah kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berkatilah aku rezeki untuk dapat beramal. Amin. Kita cek kerapian dulu ya. Silakan berdiri semuanya. Nah, sudah rapi semua. Silakan dulu. Sampahnya sambil dilihat ya, kalau ada sampah nanti langsung dibuang ke tempat sampah. Tidak ada ya, bersih semuanya ya. Ya. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua ya. Bagaimana keadaannya pada siang hari ini? Baik. Baik, ya, sehat ya? Sehat. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme, sebelum memulai pembelajaran kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Silakan kita turun jadi dirigennya ya. Yang lain berdiri. Bapak akan membacakan juga sebuah puisi ya. Silakan kalian simak, dengarkan puisi yang Bapak bacakan. Karya Hairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang akan merayu, tidak juga kau. Pada pertemuan kemarin kita sudah mempelajari tentang apa anak-anak? Teks prosedur. Ya, teks prosedur ya. Masih ingat apa itu teks prosedur? Siapa yang ingat? Ya, silakan, Bagas. Teks prosedur adalah langkah-langkah atau tahapan untuk melakukan suatu aktivitas. Ya, sudah bagus. Selanjutnya siapa lagi? Saya, Pak. Ya, silakan Gisna. Teks prosedur adalah teks langkah-langkah atau tahapan dalam melakukan sesuatu. Ya. Ada yang lain lagi? Tidak ada ya, sudah cukup ya. Jadi untuk materi kita pada siang hari ini materi yang berbeda ya, mengenai teks eksplanasi. Jadi di dalam teks eksplanasi yang kita pelajari pada siang hari ini, yaitu kalian harus bisa mengidentifikasi informasi, pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi secara lisan maupun secara tulisan ya. Untuk indikatornya, kalian harus bisa memahami informasi berupa pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi secara lisan dan tulisan. Dapat menjelaskan informasi berupa pengetahuan dalam teks eksplanasi disertai dengan alasan. Jadi untuk penilaiannya, kalian nanti akan Bapak nilai nanti ya dari sikap dan pengetahuan kalian nanti. Sikap kalian dinilai, pengetahuan dinilai. Nanti di dalam sebuah kelompok, nanti membentuk kelompok. Kalian di situ silakan berdiskusi kelompok ya. Nah, di sini Bapak akan jelaskan terlebih dahulu apa itu teks eksplanasi ya. Ada yang tahu apa itu teks eksplanasi dulu? Ya, silakan Majid. Tentang fenomena alam ya. Yang keras suaranya siapa lagi yang kedua? Ada yang tahu? Silakan. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi proses-proses sebab akibat. Ya, selanjutnya siapa lagi yang tahu? Saya, Pak. Ya. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang fenomena sosial. Ya, sudah
Sudah benar semuanya ya. Jadi Bapak jelaskan di sini apa itu teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah sebuah teks yang berisi tentang proses-proses yang berhubungan dengan fenomena-fenomena alam, fenomena sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lain-lainnya. Di sini ada juga menurut Kemendikbud ini, teks eksplanasi adalah jenis teks yang menjelaskan hubungan logis dari beberapa peristiwa antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain terdapat hubungan sebab akibat seperti itu. Jadi di dalam teks eksplanasi juga nanti terdiri atas struktur teks eksplanasi. Di sini ada identifikasi fenomena, yaitu berisi tentang penjelasan umum tentang fenomena secara singkat ya. Selanjutnya di sini ada proses kejadian, berisi tentang proses penjelasan mengapa fenomena tersebut bisa terjadi. Di sini Bapak akan menanyakan contoh daripada teks eksplanasi ya. Silahkan kalian amati contoh eksplanasinya. Contoh teks eksplanasinya tentang apa ya? Hai teman-teman. Jadi apa itu banjir? Banjir adalah suatu fenomena alam yang merugikan, yang berarti tidak kemampuan aliran air untuk menampung air yang jumlahnya banyak dan mengakibatkan bencana banjir yang sangat-sangat merugikan. Kesimpulan, Karena yang namanya teks eksplanasi itu sangat bermanfaat bagi kalian ya. Jadi di sini juga nanti untuk mempelajari daripada teks eksplanasi, kalian akan mengetahui apa itu fenomena alam, fenomena sosial, fenomena alam, misalkan banjir, apa sebabnya, pasti kan kalian akan mengetahui. Kalau tidak mempelajari teks eksplanasi, akhirnya kalian akan tidak tahu apa sebab akibatnya, kenapa jadi banjir, seperti itu ya. Kira-kira bisa dipahami semuanya? Satu, tulis buku satu bersamanya ya, masingnya. Dua. Ya, tulis ya nama kelompoknya. Kelompok 2, siapa anggota-anggota kelompoknya, silahkan kalian tulis ya. Yang aktif. Ayo bantu temannya Ayo. Satu membacakan teksnya, nanti kalian cari informasi tadi berupa pengetahuan dan urutan kejadian di dalam teks eksplanasi tersebut ya. Kira-kira ada yang ditanyakan kelompok 2? Tidak ada ya, sudah paham ya? Tugasnya apa ya, sudah paham ya semuanya ya? Ya silakan aktif ya untuk kelompok 1. Judulnya kita pelangi. Pelangi adalah sebuah busur spektrum besar yang berlangsung sebab adanya pembiasan cahaya matahari. Ya ini kelompok 2, ini bagus, sudah berdiskusi kelompok, ini bagus juga ini untuk kelompok 2 ya. Nah ini. Untuk isinya sudah bagus juga nih. Tentang kemiskinan, nanti yang presentasi beras ya. Pada 2019, menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah orang miskin di Indonesia diperkirakan mencapai hampir 25 juta orang. Jumlah yang banyak tentunya. Secara ekonomi, yang dimaksud orang miskin yang banyak adalah orang yang Eksplanasi bencana alam gunung meletus. Jadi yang presentasi nanti kita bagi tugas. Saya yang presentasi, Majid dan Maulida bertanya untuk kelompok lain. Kelompok 1 presentasikan kepada kelompok yang lain yang seperti itu juga nanti kelompok yang lain presentasikan. Bapak beri waktu 15 menit ya. Jadi di situ kalian mempresentasikan, nanti di situ juga kalian akan tanya jawab 15 menit ya. Paham semuanya? Paham. Bencana alam gunung meletus. Gunung meletus adalah sebuah bencana alam yang diakibatkan oleh meletusnya gunung. sebuah busur spektrum besar yang berlangsung sebab adanya pembiasan cahaya matahari oleh butir-butir air. Pelangi dianggap sebagai satu di antara gejala optik serta meteorologi. BPS, jumlah orang miskin di Indonesia diperkirakan mencapai hampir 25 juta orang. Jumlah yang banyak tentunya. Secara ekonomi, yang dimaksud orang miskin adalah orang yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Gunung api adalah sebuah bencana alam yang diakibatkan. Kenapa pelangi tidak akan terlihat di malam hari atau pada cuaca mendung? Hal tersebut dikarenakan pelangi adalah hasil dari pembiasan cahaya. Bagaimana kelompok 3 bisa dipahami? Bisa. Ya. Sudah hilang konsentrasinya ini Bapak lihat ini. Masih semangat? Semangat. Semangat ya, harus semangat ini. Ya, ada yang minta semangat. Ya. Nah, ini setelah ini kita akan ice breaking. Ini saya lihat sudah banyak yang tidak semangat tentang pembelajarannya di siang hari. Jadi banyak yang tidak semangat ini. Bagaimana? Kira-kira kalau kita ice breaking? Ya. Siap? Ya. Oke ya, siap ya. 5, 4, 3, 2. Akan nanti di antara kalian satu orang menyampaikan hasil daripada pembelajaran kita pada siang hari ini ya. Siapa yang mau menyampaikan hasil presentasi penyampaiannya? Saya, Pak. Ya silakan, Hairil. Teks eksplanasi adalah sebuah teks yang berisi tentang proses-proses yang berhubungan dengan fenomena-fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya. Struktur teks eksplanasi: 1. Identifikasi fenomena, berisi tentang penjelasan umum tentang fenomena. Evaluasi tentang pembelajaran kita, apakah nanti saran-saran dan sebagainya, silakan. Siapa? Siapa? Ya, silakan. Menurut saya pembelajaran kita cukup menyenangkan dan mudah untuk dimengerti karena penjelasan dari Bapak dan kelompok lain yang sangat rinci. Ya, sangat rinci dan sangat jelas ya, sudah bagus. Selanjutnya siapa lagi? Saya Pak. Ya, silakan. Menurut saya, kita yang berpenjelasan sangat jelas dan mudah berdiskusi bersama teman kelompok. Ya, sudah. Siapa lagi ada? Ya, silakan. Menurut saya pembelajaran yang memuaskan, singkat dan jelas dalam penyampaiannya. Ya, sudah bagus semuanya ya. Selanjutnya di sini akan Bapak beri tugas di rumahnya masing-masing ya. Kalian tugasnya mencari contoh teks eksplanasi dan menemukan informasi berupa pengetahuan urutan kejadiannya di rumah nanti ya. Dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Ingat. Selanjutnya untuk materi kita pada pertemuan selanjutnya itu materinya tentang teks eksplanasi juga ya, tetapi KD yang berbeda, yaitu KD keterampilan mengkonstruksi informasi pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi. Seperti biasa, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, berdoa terlebih dahulu. Pimpin satu orang, silakan. Ya, silakan. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Bapak akhiri pembelajaran kita pada